Pop gengs. Baru-baru ini tagar Haruna out berkumandang di Twitter, dipicu oleh komentar anggota Exco itu di sebuah podcast mengenai kepelatihan Coach Shin Tae-yong. Dari hasil yang ditorehkan timnas di laga AFF 2021-2022 hingga pola dan skema kepelatihan Shin Tae-yong. Nah, termasuk proyek naturalisasi pemain yang sedang dijalankan, yang menurutnya hanya akan mengulangi program naturalisasi di era Christian Gonzalez dan lainnya, dan tidak memberikan kontribusi berarti di timnas. Tapi ada yang beda di Pop Gengs. Kalau sebelumnya pemain yang dinaturalisasi adalah pemain-pemain luar yang telah lama berkiprah di Liga Tanah Air, maka kali ini pemain yang dinaturalisasi adalah murni berdarah Indonesia, serta bermain di liga teratas atau divisi utama. Siapa aja sih mereka? Jangan tanyakan pada Haruna yang tidak percaya proses, karena aku telah melewati banyak proses untuk membuatkan daftarnya. Berikut ini. Yang pertama adalah yang sempat disebut oleh Haruna Sumitro, Sandy Walsh, back kelahiran Belgia tahun 1995. Nah, Walsh ini adalah anak dari ayah kelahiran Inggris keturunan Irlandia, ibu kelahiran Swiss Belanda keturunan Indonesia. Membuatnya bisa memperkuat timnas Belgia, Republik Irlandia, Indonesia, Swiss, dan Belanda. Dan ia emang telah membela timnas Belanda dari U15 hingga U20. Kini ia berniat untuk membela tim Garuda. Sinyal tersebut datang dari unggahannya di Instagram, di mana fotonya sedang berlatih dilengkapi ikon bendera merah putih dan caption berbahasa Indonesia. Kasih keras. Jargonnya kok familiar ya dengan perkungfuan? Hal ini pun disangkut pautkan dengan unggahan anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani di Instagram, yang menyatakan dokumen Walsh telah dikirim ke PSSI dari Eropa melalui agennya yang telah diproses oleh tim legal untuk melihat kelengkapannya. Klub yang kini menjadi tempat merumput KV Mechelen sempat disebut Haruna sebagai klub antah berantah. Padahal, klubnya itu adalah peserta salah satu liga top di Eropa, Jupiler Pro League atau kompetisi kasta tertinggi di Belgia, dan pernah 4 kali juara berturut-turut. Tidak di Belgia saja, klub ini pernah menjuarai Piala Winners. Sedangkan Walsh selama membela klub, ia telah mencetak 3 gol dari 33 penampilan. Selanjutnya adalah Jordi Amat, bek tengah kelahiran Spanyol tahun 1992, yang proses naturalisasinya kini mencapai tahap akhir. Bahkan dalam unggahan Instastory-nya baru-baru ini, Amat menggunakan caption dalam bahasa Indonesia. Sinyal makin dekatnya ia dengan tanah air. Jordi Amat adalah anak emas dari Luis Milla di timnas Spanyol U21 dan pernah bermain di timnas Catalonia. Wow! Serta menjadi kapten KAS Eupen, klub Liga 1 Belgia. Ia adalah pemain yang bisa bermain di semua posisi dan dari berbagai arah. Diketahui, Amat ini memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Makassar dan buyutnya yang berasal dari Maluku. Sebelumnya, di bulan November 2021, ia juga mengunggah foto kebersamaannya bersama sang nenek dengan caption berbahasa Indonesia, "Selamat malam." Diketahui bersama Sandy Walsh, Jordi Amat adalah prioritas dalam proyek naturalisasi Shin Tae-yong. Berikutnya adalah bek yang dipuji striker timnas Belanda, Miss Hilgers, yang dianggap sebagai bek paling lengkap. Pesepak bola kelahiran Belanda tahun 2001 ini masih cukup muda untuk melaju bersama para Garuda muda lainnya, dan cukup kuat untuk berada di garis pertahanan. Karena diketahui debut pertamanya aja, ia menjadi penguat lini pertahanan 20 saat melawan klub terkuat Belanda AFC Ajax dan juga menang 2-1 pada tahun 2020. FC Twente ini adalah klub Belanda yang bermain di kasta tertinggi negara ayahnya itu, atau yang disebut Eredivisie. Sedangkan diketahui ibunya asli Manado. Untuk proses naturalisasinya, Hilgers sudah di tahap proses oleh tim legal. Seluruh berkas kabarnya akan dirampungkan dan dilengkapi pada Februari mendatang. Lalu ada pesepak bola yang dulunya mengajukan syarat kepada timnas agar dirinya bisa bergabung. Yakni timnas harus menaikkan level permainannya, dan kini ia telah menyepakati bergabung dengan Garuda. Berarti level timnas udah naik di matanya kan? Ia adalah Ragnar Oratmangon, yang karir persepak bolaannya di Belanda cukup keras. Dimulai di akademi, masuk ke tingkat senior di kasta kedua, hingga merumput di Eredivisie, kompetisi kasta tertinggi di Belanda. Seperti yang dilaporkan Hassani Abdul Ghani, Ragnar juga menjadi salah satu pemain yang telah dihubungi oleh PSSI. Dan dokumennya telah dalam proses penyelesaian.
Untuk proses naturalisasi yang disebut Sinteyong sebagai proses pindah kewarganegaraan ini dianggap cocok karena Ragnar adalah keturunan Indonesia dari garis nenek dan kakeknya orang Maluku. Oratmangun kini bermain untuk Go Ahead Eagles, di mana ia selalu dipasang sebagai starter dan bermain full 90 menit. Ia juga dikabarkan menjadi salah satu pemain yang membawa klubnya ini bangkit dari kekalahan 4 kali berturut-turut. Nah, Go Ahead Eagles ini adalah klub yang menghasilkan pemain-pemain hebat dan penting di Belanda. Menjadi juara sejak tahun 1917 hingga 1933, lalu terpuruk dan kini mulai bertaji lagi. Dan yang tak boleh terlupakan karena Sinteyong saja terus menyebutnya adalah Shane Patinama, bek kiri Viking FC, salah satu klub bergengsi di Norwegia, peserta divisi utama Tippeligaen Liga. Yang terbaru, ia menyumbangkan gol di laga terbaru Viking yang berujung kemenangan 4-1. Sebelumnya, Patinama pernah juga berseragam FC Utrecht dan membawa klub Belanda itu menjadi juara Liga Utama U17. Menarik karena ia masih cukup muda dan baru saja debut senior, di mana kelahiran tahun 1998 dan merupakan keturunan Indonesia. Ayahnya diketahui adalah orang Semarang, tapi marga Patinama sendiri diakui adalah marga Maluku dan telah dididik sejak kecil menggunakan 2 bahasa, yaitu Belanda dan Indonesia. Jadi proses naturalisasinya cukup mudah. Jadi, naturalisasi kali ini sebenarnya lebih tepat jika mengumpulkan pemain kelas Eropa berdarah Indonesia. Dan tidak asal pilih juga kan? Apalagi asal bicara kayak Exco PSSI kemarin yang ternyata pernah dituding terlibat match fixing alias pengaturan skor. Jadi sebaiknya Pak Haruna dan para Exco lainnya lebih fokus pada tugasnya deh, ketimbang asal ngobrol yang pada akhirnya bikin gaduh aja, iya kan?